Hus, ini lagi makan loh. Bapak mau nemenin makannya, ta? Halo Ce, selamat datang di tongkrongan Doi Civers. Apa kabar kalian? Sehat kan Ce? Oke, sebelum aku mulai, seperti biasa buat kalian nih ya yang baru bergabung di channel ini dan ingin menjadi salah satu dari warga Doichi Universe juga, kalian bisa langsung registrasi aja di bawah gratis dengan cara mengklik tombol subscribe. Udah tinggal subscribe aja, langsung jadi warga Doichi Universe gitu. Dan kalau misalnya kalian ingin membagikan cerita, entah itu pengalaman horor boleh, atau kalian punya cerita yang seru kayak gosip gitu, nggak apa-apa deh, kirim aja Ce, aku suka ngegosip juga soalnya. Suka ngegosip. Atau kalau misalkan kalian misalnya punya cerita yang seru dan bahkan punya plot twist yang dar-dar-dor gitu ya Ce, kirim aja ke email di bawah sini, oke? Nanti kita bisa nongki bareng sambil ini cerita-cerita gini Ce, oke? Kirim aja ya di sini. Sengaja aku notice di awal biar kalian tahu gitu, bisa kirim ke sini, oke? Oke Ce, jadi kali ini aku mau cerita sama kalian tentang sebuah pengalaman horor yang dialami oleh ayahnya Kance kita. Nah, beliau ini mengalami pengalaman horornya ketika pada saat itu masih bekerja di salah satu toko baju yang reputasinya cukup terkenal di sebuah kota. Nah, ternyata setelah dicari tahu, pemilik dari toko baju tersebut itu melakukan pesugihan sampai menumbalkan karyawannya sendiri. Dan ternyata yang lebih gongnya lagi, pemilik toko baju tersebut itu memiliki peliharaan. So, kalau mau tahu gimana cerita lengkapnya, langsung saja kita mulai ke videonya. Let's go. Oke Ce, seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau pengalaman horor ini dialami oleh ayahnya Kance kita. Kita sebut aja dengan nama Pak Dodo ya. Nah, jadi Pak Dodo waktu itu Ce pernah bekerja di toko baju yang letaknya ada di salah satu kota di daerah Jawa Timur. Dan reputasi toko ini Ce terkenal di sana. Bahkan saking terkenalnya, pengunjungnya setiap hari itu selalu rame. Nah, ternyata Pak Dodo ini waktu itu bekerja di sana sebagai tukang parkir Ce selama 15 tahun. Tapi selama 15 tahun itu beliau ini baru mengetahui alasan kenapa toko baju ini selalu rame pengunjungnya, selalu laris manis, nggak pernah sepi. Ya karena itu pemiliknya itu melakukan pesugihan. Jadi kata Pak Dodo gini, kalau di hari biasa nih ya, sebenarnya pengunjungnya ya rame, setiap hari tuh selalu rame, nggak pernah sepi. Tapi ramenya itu masih kategori wajar gitu loh Ce. Seramenya kayak toko gimana sih gitu ya, pokoknya rame, cuman masih yang masuk akal lah gitu ya. Cuman kata Pak Dodo, kalau di setiap hari pasaran Rabu Legi itu ramenya nggak masuk akal. Bener-bener rame banget, saking ramenya parkiran itu bener-bener nggak cukup, udah overload, lebih overload gitu, saking ramenya gitu. Nah, terus yang lebih anehnya lagi adalah wajah-wajah pengunjung yang datang di setiap hari Rabu Legi ini itu beda, mukanya beda aja, nggak kayak muka-muka orang-orang yang belanja di hari-hari biasa gitu, beda katanya mukanya. Terus ya Ce, ada lagi nih hal yang ganjal. Pada umumnya, normalnya kalau kita beli ke toko baju itu kan pasti berisik. Berisik dalam arti kita tuh pasti komunikasi dong antara pembeli dengan penjual, ya kan? Atau misalkan kita ngajak temen nih ke toko, pasti kan kita komunikasi ya kan, kayak ini bajunya bagus gak sih menurut lu gini gitu. Atau kita ngomong nih ke penjual gitu kan, Mbak ini baju yang ini size-nya ada nggak? Atau kalau misalnya Mbak ini model lain ada nggak gitu kan, pasti ada omongan ya kan. Cuman kalau pengunjung di hari Rabu Legi ini itu bener-bener nggak ada omongan Ce. Jadi mereka tuh belanja tetap borong, bahkan belanjanya banyak, tapi mereka tuh saling diem-dieman, nggak ada orang yang ngobrol. Selain itu Ce, ada lagi kejanggalan yang lain. Jadi waktu itu kan Pak Dodo pernah dikasih uang tip ya sama pengunjung di hari Rabu Legi itu. Dikasih lah tip sama dia, lumayan tuh Ce, uang tipnya kan disimpan lah di kantong. Nah, pas Pak Dodo nyampe di rumah, terus dia ngerogoh kantong, itu duitnya udah berubah jadi daun kering. Itu aja udah ngerasa aneh kan kita.
Masa iya beli baju diem-dieman terus dikasih duit berubah jadi daun kering gitu kan. Tapi ada lagi kejanggalan yang ada di toko itu. Apa itu? Peraturannya. Jadi owner itu menerapkan peraturan kalau semua karyawan yang ada di toko baju itu semuanya harus perempuan kecuali laki-laki hanya boleh ada 1 orang aja. Bayangin, dari puluhan karyawan mereka cuman boleh ada 1 karyawan laki-laki yang kerja di situ. Mungkin kalian masih berpikir, ya kalau 1 mungkin emang cuma dibutuhin 1 kali ya gitu kan. Enggak, bukan itu aja masalahnya. Masalahnya setiap karyawan laki-laki yang kerja di sana itu selalu gonta-ganti masalahnya. Yang kerja di sana tuh nggak pernah awet nggak pernah ada 1 orang yang menetap kerja di situ lama bertahun-tahun, nggak pernah ada di situ. Jadi setiap laki-laki yang kerja di situ keluar masuk gitu terus, siklusnya sama. Dan gantinya kata dia itu selalu deket-deket di bulan Suro. Nah mungkin aja nih diantara kalian ada yang berpikir kayak gini, kalau misalkan situasinya kayak gitu, kayaknya mereka keluar masuk gonta-ganti karyawan masih hitungannya wajar nggak sih? Ya bisa aja mereka merasa nggak nyaman dengan kerjaannya, atau mereka merasa nggak nyaman dengan lingkungannya karena mereka laki-laki sendiri gitu kan. Bukan gitu masalahnya mereka ini resignnya bukan dengan cara memberikan surat resign atau diberhentikan dengan hormat, bukan gitu. Mereka ini resignnya itu dengan cara dihabisi. Jadi maksudnya apa? Mereka ini berhenti karena mengalami sakit parah. Yang sakit parahnya itu sampai nggak bisa didiagnosis sama dokter, sakitnya tuh misterius gitu loh, Nah kalau nggak sakit parah kayak gitu, mereka ini kecelakaan tragis. Dan ternyata kata Pak Dodo, siklus itu selalu seperti itu. Sampai beliau ini udah hafal, kalau udah deket-deket bulan Suro, pasti kejadian kayak gitu tuh terjadi, kata dia. Oke, jadi Pak Dodo juga cerita nih ya tentang kejadian yang dialami oleh salah satu korban pada saat itu. Nama korban ini kita sebut aja namanya Mas Andi ya. Mas Andi ini tuh kalau dilihat dari appearance, dari penampilan ya, dia tuh badannya tuh bagus badannya tuh sehat, keker gitu kan, gede, karena beliau ini suka olahraga. Nah, cuman nggak tahu kenapa ya pada saat mendekati bulan Suro, Pak Dodo ini notice ada sesuatu perubahan dari badannya si Mas Andi ini Di suatu sore pada saat tokonya mau tutup, Mas Andi ini nyamperin lah ke Pak Dodo ya kan. Nah pada saat Pak Dodo ngelihat Mas Andi ini kok nggak kayak biasanya ya gitu, kayak dia merasa ada yang nggak beres nih sama Mas Andi. Karena kalau biasanya Mas Andi ini kelihatan kayak orangnya tuh seger, buger gitu kan, wajahnya ya bagus gitu, berseri-seri, kok ini beda banget gitu. Pak Dodo ngelihat muka Mas Andi ini pucet banget tapi pucetnya bukan kayak orang sakit, pucetnya bener-bener pucet banget kayak mayat. Nah terus Mas Andi ngomonglah ke Pak Dodo kan, dia ngadu kayak, Pak kok pundakku berat banget ya, kayak ada yang ngegandul katanya gitu. Jadi dia tuh kayak merasa di belakang di situ di pundak dia tuh kayak ada yang ngegantung gitu loh, kayak ada yang nempel. Tapi ya pada saat itu Pak Dodo cuma berpikir kayak, oh mungkin Mas Andi masuk angin aja kali Mas, ya udah pulang aja Mas, istirahat gitu kan. Ya udah akhirnya Mas Andi pun jalanlah ke arah motor dia ya kan. Dia naik ke atas motor, terus dia nyalain lah mesin motor dia, dipanasin dulu lah gitu, nggak langsung pulang. Nah kalian tahu nggak di sini pada saat, ini aku merinding sih. Pada saat Mas Andi lagi manasin motor itu, Pak Dodo itu kan masih ngeliatin Mas Andi ya, sambil Pak Dodo tuh melihat bayangan dari arah spionnya motornya Mas Andi. Kelihatan lah mukanya Mas Andi ya kan dari spion itu. Tapi yang anehnya, yang dilihat sama Pak Dodo itu bukan mukanya Mas Andi, beda banget mukanya. Di situ Pak Dodo langsung istighfar, karena dia kaget gitu loh, kok mukanya beda gitu kan. Yaudah setelah dari kejadian yang Pak Dodo ngelihat muka dia beda itu, besokannya Mas Andi ini nggak masuk, izin ya kan. Nah lusanya dia masuk, cuman keadaan dia itu parah dia tuh masuk jalan, tapi jalannya tuh kayak diseret-seret gitu. Kalian tahu kan kalau orang yang bener-bener udah nggak ada tenaga tapi dipaksa buat jalan, jadi jalannya tuh nggak tegak, jadi kayak diseret
diseret gini, udah bener-bener, aduh, ibaratnya tuh kalau didorong kayaknya udah ambruk itu Ce. Tapi dia tetap maksain masuk. Pas di jam pulangnya, tiba-tiba Mas Andi ini ambruk Ce. Dia ambruk, jatuh di parkiran, terus dia muntah darah. Dan kata Pak Dodo, muntah darahnya itu bener-bener kayak aneh gitu. Darah dia tuh kayak hitam, kental, terus bau anyir. Setelah dari kejadian itu, nggak lama, seminggu kemudian, Pak Dodo dengar kabar kalau Mas Andi ini mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal. Dan kalian tahu nggak Ce, yang anehnya adalah ketika ownernya tahu tentang apa yang dialami oleh karyawannya, dia bener-bener biasa aja, mukanya datar, nggak ada rasa kayak sedih, empati, simpati, nggak ada. Dia benar-benar bodoh amat, cuek, mukanya datar, dan bahkan dia ngomong ke HRD-nya kayak gini, ya udah, cari ganti yang baru, harus cowok lagi, wetonnya yang pas, wetonnya yang pas. Jadi intinya mereka tuh mencari karyawan yang tanggal lahirnya itu pas gitu loh Ce, dengan perhitungan berdasarkan kalender Jawa. Nah Ce, ada lagi nih, kata Pak Dodo, owner dari toko tersebut itu sering melakukan sebuah ritual yang bisa dibilang ini ritualnya aneh. Jadi ritual anehnya adalah setiap subuh ya, sebelum toko buka, ibu owner ini pasti keluar untuk menjemur kandang burung perkutut yang ukurannya tuh gede. Nah masalahnya bukan ngejemurnya yang aneh, tapi yang dijemur sama dia itu kandang kosongan Ce. Nggak ada burungnya, nggak ada tempat minumnya, bener-bener kandang doang gitu. Nah tapi walaupun kandangnya kosong ya, dia itu tetap berdiri di sebelah kandang kosong itu sambil ngelus-ngelus jeruji kandang itu sambil senyum-senyum Ce. Nah Pak Dodo waktu itu iseng lah nanya kan ke ibu owner gitu kan, kayak, Bu, burungnya lepas gitu ya, karena Pak Dodo heran kenapa dia ngelus-ngelus sambil senyum-senyum tapi yang dielus nggak ada gitu kan. Nah dan kalian tau nggak respon dari bu owner itu apa? Hus, ini lagi makan loh, bapak mau nemenin makannya ta. Ya yang bikin merinding itu cara dia merespon itu loh Ce, dari dia senyum melotot itu loh yang kayak creepy. Nah kalau tadi kan tentang karyawan laki-laki ya kan, nah kalau tentang karyawan perempuannya, mereka itu sering gitu loh Ce diajak sama ibu owner ke rumah mewahnya untuk makan bersama. Nah setiap pulang dari rumahnya ibu owner itu Ce, wajah mereka ini jadi glowing. Cuman yang anehnya, walaupun wajahnya glowing, tatapannya kosong, kayak ini orang linglung. Nah gitu, jadi kayak. Terus kata Pak Dodo, pernah nih Ce, ada salah satu karyawan dia yang curhatlah ke Pak Dodo gitu kan. Nah dia ngomong kayak gini ke bapak, Pak, masakan ibu owner tuh enak banget, cuman kenapa ya setiap abis makan itu aku kayak ngerasa capek gitu, capek banget kayak abis lari maraton, kata dia kan. Tapi Pak Dodo cuman ngebatin kayak gini, ya jelas capek Dok, energimu habis disedot buat ngasih makan peliharaan bosmu itu. Udah akhirnya setelah mereka melewati hari-hari seperti biasa gitu ya, beraktivitas dan lain-lain sebagainya, mereka ini masuk lagi lah ya kan ke hari Rabu Legi. Ya kayak biasa Ce, di hari Rabu Legi itu puncak dimana toko lagi rame-ramenya kan. Setiap di hari Rabu Legi ini Ce, aroma dari pengunjung yang datang itu beda-beda. Tapi aromanya tuh bukan aroma badan, bukan aroma parfum, tapi baunya tuh kayak kembang kantil campur tanah basah gitu. Pokoknya nggak kayak bau orang. Dan ternyata kalian mau tahu nggak, pengunjung yang datang di setiap hari Rabu Legi ini, mereka ini nggak komunikasi, mereka diem aja. Terus kalau jalan tuh ternyata mereka tuh gesit. Jalan gesit tuh mereka nggak napak Ce. Jadi siklusnya tuh gini, mereka datang ya kan, jalannya cepet, gesit, mereka ambil apa yang mereka mau, terus mereka langsung jalan ke kasir, terus mereka bayar tanpa nawar, tanpa komunikasi sama sekali, terus mereka pergi. Dan waktu itu Pak Dodo pernah nggak sengaja Ce, nyenggol pembeli ibu-ibu yang pakai baju kebaya hitam.
Dan ketika nggak sengaja kesenggol itu Pak Dodo ngerasa kulit ibu itu dingin banget katanya, dingin kayak es batu dan pas dilirik ya kan nggak sengaja gitu kan, pas dilirik sama Pak Dodo, tahu nggak, mata ibu itu semuanya hitam nggak ada putihnya sama sekali. Berarti ya pengunjung yang datang di hari Rabu Legi ini bukan manusia makhluk halus. Nah, setelah dari kejadian Mas Andi tadi penggantinya Mas Andi ini ada, namanya Mas Raka. Dia ini masih muda banget ya. Pak Dodo ketemulah sama si Mas Raka ini kan. Nah, tapi pada saat sudah pulang dari kerja itu, Pak Dodo tuh merasa mukanya kayak tegang gitu loh mukanya Pak Dodo maksudnya tegang ketika melihat Raka. Kenapa Pak Dodo mukanya tegang? Karena pada saat si Mas Raka ini lagi bantu ngangkatin kardus, Bapak itu ngelihat kayak ada tanda merah di belakang lehernya. Di belakang lehernya Mas Raka kayak ada bekas merah gitu, merah kebiruan, tapi bentuknya tuh kayak cakar gitu. Terus Pak Dodo sempat nanya lah ke Mas Raka kan, kayak, Mas, itu lehermu kenapa gitu, kok merah gitu kan. Dan jawabannya Mas Raka, dia cuman ketawa sambil bilang kayak gini, nggak tahu nih Pak, salah bantal kali ya, kata dia gitu. Jawaban yang menurut dia mungkin logis gitu kan. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah Pak Dodo pernah melihat ibu owner dari jarak jauh, yang mana pada saat itu ibu owner ini posisinya lagi ngeliatin Mas Raka dari balik kaca toko. Tapi ya cara bu owner menatap Mas Raka itu beda kayak harimau yang lagi ngeliat daging seger katanya. Kalian tahu kan kayak mau nerekam gitu, kayak excited gitu loh pokoknya tatapannya beda lah gitu. Pada saat lagi menatap Mas Raka itu, bu owner tuh sambil kayak mainin liontin gitu, liontin kalungnya dimainin gitu sama dia. Nggak tahu sih ngapain itu. Terus katanya sih terakhir itu updateannya bahwa Mas Raka itu pada saat itu ya itu lagi izin izin nggak masuk kerja lah doi, gimana sih, intinya dia izin gitu ya, nggak bisa masuk kerja karena sakit. Katanya dia badannya tuh panas tinggi gitu. Oke, itu dia tadi adalah cerita pengalaman horor yang bukan dialami Pak Dodo ya, yang dilihat oleh Pak Dodo gitu ya pada saat beliau bekerja di toko baju tersebut. Aku udah mulai nggak fokus karena saya lapar gitu ya. Yaudah segitu aja video. Segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga ke kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan ya buat kalian yang pengen kirim cerita, silahkan kirim ke email di bawah sini ya, aku kasih tahu lagi. Oke, yaudah kita ketemu lagi ya di next video. Oke, bye bye. Sejujurnya saya tidak tahu kenapa energi saya habis untuk membahas cerita ini.